Tapi baru jalan sekitar 10 menit dari gapura, mulai deh Sekar ngerasa ada yang aneh. Hawa yang awalnya biasa-biasa aja, tiba-tiba jadi dingin menusuk tulang. Dia membuka mata. Dia kaget banget karena dia melihat di atas lemari kayu jati di depan ranjangnya ada sosok wanita berambut panjang bergaun putih senyum-senyum sambil memiringkan kepala ke kanan ke kiri dan memainkan kedua kakinya di ayun-ayun gitu. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kamu sudah klik lagi video ini. Ya, ketemu lagi dengan aku Emma di Ruang Cerita. Teman-teman, kali ini seperti biasa aku punya cerita horor kiriman dari Lia. Memang sih ini bukan pengalaman Lia sendiri, tapi ini cukup menarik teman-teman. Karena ternyata temennya Lia yang bernama Sekar itu termasuk dalam golongan tulang wangi. Tulang wangi apa? Tahu? Kalau ada yang belum tahu, tulang wangi itu adalah seseorang yang biasanya sering banget bakal dapat gangguan dari sosok-sosok tak kasat mata alias gampang ketempelan. Sekar justru baru tahu kalau dia adalah seorang tulang wangi pada saat dia udah dewasa. Karena ada kejadian yang bener-bener bikin dia trauma sampai sekarang. Nah, penasaran gimana ceritanya Sekar si tulang wangi? Ya udah, kamu siapin cemilannya, enakin rebahannya. Aku mulai ceritanya sekarang. Oke, di sini biar semakin mempermudah ya, selanjutnya dalam ceritanya bakal kita ceritain dari point of view atau POV-nya Sekar aja. Lia mungkin akan muncul sedikit-sedikit, nggak apa-apa ya Lia ya, Lia udah izinin kok. Jadi ceritanya gini, Sekar ini kuliah di sebuah kampus di kota S. Nah, pada saat semester 5 atau 6, para mahasiswa di sana itu diharuskan magang. Singkat cerita, maganglah tuh Sekar di kantornya Lia di kota M. Disitulah asal muasal Lia dan Sekar ini berteman. Ya, karena memang jadwal magangnya Sekar cukup lama ya, 3 bulan di kantornya Lia. Makanya Sekar ini harus tinggal di tempat kos. By the way, Lia bukan owner di kantor itu ya, hanya karyawan biasa. Tapi hubungan pertemanan Lia dan Sekar ini bisa dibilang cukup dekat teman-teman. Kalau ada apa-apa, Sekar ini selalu ceritanya ya ke Lia. Singkat cerita, Sekar tiba-tiba suatu pagi izin gak masuk ke kantor karena sakit. Ya, Lia sebagai teman dekatnya heran lah. Sekar kenapa ya? Lah kemarin masih baik-baik, sehat-sehat aja. Malah sempat makan mie ayam tuh depan kantor sama Lia. Tapi Lia belum kepikiran nyamperin Sekar ke kosnya karena kerjaan di sana pas lagi banyak. Nah, dari situlah kisahnya Sekar dimulai. Jadi teman-teman, waktu itu Sekar magang itu udah masuk waktu sebulan kira-kira. Tapi tiba-tiba suatu pagi dia izin nggak masuk. Bahkan FYI izinnya tuh sampai 3 hari berturut-turut. Hari pertama Sekar izin, wajar-wajar aja. Masuk hari kedua dan ketiga, Lia mulai penasaran. Ini anak kenapa ya kok sampai nggak masuk 3 hari? Dihubungi nggak bisa, di chat nggak dibaca. Lumayan banyak kerjaan yang keteteran gitu loh, karena karyawan magang di sana juga ikut handle beberapa kerjaan di kantornya Lia. Nah, setelah 3 hari nggak masuk, beberapa hari kemudian Sekar mulai terlihat lagi nih. Pagi-pagi banget ya, Lia tuh langsung menyapa Sekar dan nanyain kondisinya. Hai Sekar, gimana kondisi kamu? Udah sembuh? Sakit apa kok sampai 3 hari nggak masuk? Lalu Sekar menjawab, Alhamdulillah udah, tapi memang aku kemarin tuh sakit nggak wajar. Di situ dia kaget. Hah? Sakit nggak wajar? Sakit apa? Nanti aja deh aku ceritain kalau kita udah sama-sama longgar ya. Gitu jawab Sekar. Tapi bukan Lia namanya. Kalau sudah penasaran dengan sesuatu, ya harus detik itu juga dia ketahui. Akhirnya Lia ngegandeng agak sedikit memaksa Sekar untuk masuk ke dalam ruangan kantornya dan mereka ngobrol di dalam kantornya Lia. Dari sinilah Lia mendapatkan cerita dari Sekar. Oke teman-teman, ini cerita Sekar pada Lia ya waktu itu. Jadi Sekar ini selain magang, kalau sore dia itu sampai malam ambil kerjaan part-time di sebuah counter handphone. Pagi jam 7 sampai jam 1 dia magang. Terus kalau sore jam 4 sampai jam 8 dia kerja part-time di counter handphone. Kadang-kadang kalau pas rame pengunjung ya pulangnya bisa sampai jam 9 malam dari counter.
Nah, waktu itu Sekar keluar dari counter sekitar jam 9 malam pakai motor. Ya, dia melaju dengan kecepatan sedang seperti biasalah, nggak keburu-buru juga buat nyampe kos. Lalu di tengah perjalanan dia melewati sebuah gapura desa pertama yang memang setiap hari dia lewati. Nggak ada yang aneh sih pada saat dia lewat gapura itu. FYI, jarak gapura itu dengan kosnya itu sekitar ya 45 menitan lah baru nyampe. Lumayan jauh ya. Tapi baru jalan sekitar 10 menit dari gapura, mulai deh Sekar ngerasa ada yang aneh. Hawa yang awalnya biasa-biasa aja, tiba-tiba jadi dingin menusuk tulang. Padahal Sekar udah pakai jaket. Entah kenapa di situ Sekar lalu berhenti di pinggir jalan. Dia kayak ngelihat jalan di depannya itu agak berkabut. Ini kok aneh, cuaca nggak hujan, kok tiba-tiba muncul kabut. Sambil mengernyit-ngernyitkan mata di situ, pandangan Sekar sudah mulai nampak jelas. Ternyata gapura yang dia lewati tadi teman-teman bukanlah gapura desa, tapi gapura menuju area makam. Ih, gimana nggak serem tuh? Buru-buru langsung Sekar muterin motornya segera pergi dari arah makam itu. Di tengah kepanikan Sekar keluar dari area makam, setelah dia masuk ke jalan utama ya, jalan ke arah tempat masuknya kosnya dia, ke jalan menuju kosnya dia, secara nggak sengaja dia lihat tuh di kaca spion. Aduh, ngeri banget nih, aku sampai merinding, ini epic. Ternyata di belakangnya ada sosok pocong yang naik di boncengan motornya. Pocong itu berwajah hitam hancur dan kain pocongnya itu lusuh kecoklatan. Di situ Sekar seperti nge-freeze teman-teman. Dia mau berhenti tapi takut karena jalanan lumayan udah sepi. Ya mau lanjut lagi gimana? Ada pocong di boncengannya. 2 kali ya dia nengok ke spion dan pocong itu masih ada. Akhirnya buat mengurangi rasa takutnya nih teman-teman, dia baliklah kaca spion ke bawah. Maksudnya biar nggak lihat pocong di belakangnya lagi. Ada lagi hal aneh saat itu. Jalanan yang menuju arah kosnya itu kan agak lumayan penuh lubang ya, rusak bergelombang gitu. Tapi khusus malam itu dia tuh kayak lewat jalan yang sama dan mulus-mulus aja aspalnya. Sekitar 15 menit terlihat ada pos kamling. Lumayan ada beberapa orang di situ dan cahaya juga cukup terang. Disitulah pocong itu menghilang dan Sekar seperti tersadar. Dia baru ngerasa kalau mukanya tuh basah banget penuh dengan air mata. Ternyata sepanjang perjalanan tadi tuh ya, begitu dia ngeliat pocong, dia tuh menangis tapi dia tidak merasakan hal itu. Oke, sesampainya di kamar kosnya dengan badan gemetaran, dia tuh berusaha untuk menenangkan diri. Dia bikin teh hangat untuk dia minum sendiri dan setelah dirasa dia udah agak sedikit tenang teman-teman, Sekar ini mencoba untuk tidur. Lalu saat sedang tidur, tiba-tiba di tengah malam dia terbangun. Gara-gara kayak ada yang nindih dia, kayak ketindihan gitu. Lah otomatis dia melek dong. Ketika dia membuka mata, dia kaget banget karena dia melihat di atas lemari kayu jati di depan ranjangnya ada sosok wanita berambut panjang bergaun putih senyum-senyum sambil memiringkan kepala ke kanan ke kiri dan memainkan kedua kakinya di ayun-ayun gitu. Di situ tanpa babi bu lagi, Sekar langsung teriak sekenceng-kencengnya sampai tetangga kosnya pada bangun. Waduh, ini sih bukan main seremnya ya, sampai digangguin loh di dalam kamar kosnya. Lalu setelah kejadian itu, teman kosnya di kamar sebelah ya, sengaja diajak nginep di kamarnya. Ya maksudnya biar Sekar ini nggak sendirian, terus biar nggak takut juga gitu kan. Bener aja ternyata, selama 3 hari berturut-turut, di setiap tengah malam, Sekar pasti terbangun dengan cara ketindihan. Dia juga tetap ngeliat ada kuntilanak di atas lemari kayu jati kamarnya itu. Ternyata teror kuntilanak inilah yang membuat Sekar jadi demam nggak sembuh-sembuh teman-teman. Karena kondisinya Sekar ini bikin heboh anak kos yang lainnya. Akhirnya ibu kos itu berinisiatif untuk memindahkan lemari kayu jati yang ada di kamarnya Sekar itu dipindah ke kamar lain yang kosong kayak gitu. Karena ibu kos ini berpikir ya mungkin teror kuntilanak itu berasal dari kayu jati yang dijadikan lemari gitu kan. Mengingat kalau kayu jati itu kan usianya udah tua banget, udah berpuluh-puluh tahun, mungkin ada penghuninya gitu pikir ibu kos. Lalu apakah terornya selesai? Ternyata enggak dong.
Belum teman-teman. Ternyata setelah lemarinya dipindah, tetap aja Sekar diganggu kuntilanak di kamarnya. Akhirnya karena ibu kosnya ini takut kondisi semakin chaos, dihubungilah keluarganya Sekar. Singkat cerita, pihak keluarga mengundang seorang kiai, sebut saja namanya Kiai Hasan, ini untuk melihat ada apa sih sebenarnya dengan Sekar dan juga kamar kosnya ini. Setelah dibacain doa-doa dan diterawang sama Kiai Hasan, beliau ini bilang kalau Sekar ternyata punya weton yang kalau dihitung-hitung jatuhnya itu adalah tulang wangi. Dalam perhitungan Jawa memang ada beberapa weton yang disebut-sebut sebagai tulang wangi. Ada beberapa ya. Kebetulan kalau wetonnya Sekar ini Senen Kliwon, di mana weton tulang wangi itu bakal sangat peka dengan hal-hal yang tak kasat mata, gampang diikuti atau gampang ketempelan makhluk-makhluk astral. Lalu singkat cerita, setelah dibacain doa-doa oleh Kiai Hasan, alhamdulillah kondisi Sekar dan aura kamar kosnya ini berangsur-angsur pulih. Kata Sekar itu juga nggak bisa instan loh teman-teman, baru setelah 3 minggu itu bisa normal lagi. Sekar juga udah bisa beraktivitas tuh seperti biasanya. Kalian mungkin bertanya-tanya juga ya, kok nggak pindah aja sih Sekar dari kos-kosan? Lagian di situ kan cuman kos. Nah, kata Sekar ada beberapa alasan. Yang pertama, Sekar itu udah betah tinggal di kosan itu. Lalu yang kedua, berdasarkan apa yang dibilang sama Kiai Hasan, Sekar ini kan golongan tulang wangi ya teman-teman. Jadi ya dimanapun berada, tetap aja berpotensi untuk diikuti makhluk halus. Kan memang di setiap tempat selalu ada makhluk-makhluk tak kasat mata, ya kan? Nah, jalan satu-satunya adalah memperbaiki ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itulah cerita Lia tentang sahabatnya Sekar, si tulang wangi. Kalau kamu termasuk tulang apa? Tulang rusuk? Apa tulang punggung? Ya udah deh, jangan lupa klik jempolnya, subscribe, dan diklik lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi ya di cerita horor selanjutnya. Bye-bye.